Lalu ada seorang ibu di Kabupaten Kediri kaget setelah mendapatkan tagihan pembayaran telepon pasca bayar senilai 11 juta rupiah. Ya yatim goblok main link tolol anjing. Bocah. Anak-anak yang telah kecanduan ini menghabiskan hampir semua waktunya bermain gawai dan game online sehingga kerap mengurung diri. Video game, sebuah hal yang bisa menjadi hiburan sampai menjadi hal yang bisa saja mengubah hidup seseorang. Entah itu mengarah ke hal yang baik ataupun malah mengarah ke hal yang buruk. Tapi kalian tahu gak? Banyak penelitian dari luar yang memberikan statement kalau video game memiliki efek yang sama dengan narkoba. Loh, kok bisa? Apa emang video game seberbahaya itu? Makanya gue bakal bahas semua di segmen Bahas Game Aja. Sebelum menuju ke kontroversi dari adanya video game, bagaimana kalau kita ngomongin kenapa kalian belum subscribe channel ini? Bagaimana industri game bermula hingga bisa sebesar sekarang, di mana game sendiri sudah bisa menjadi sebuah pekerjaan atau bisnis, entah itu sebagai developer game, content creator game, bahkan seorang atlet. Kalau kita ngomongin industri game, sejarah video game dimulai pada tahun 1950 sampai 1960-an. Pada tahun 1952, A.S. Douglas menciptakan OXO, sebuah game tic-tac-toe yang dimainkan pada komputer ADSAC. Game ini dianggap sebagai salah satu video game pertama yang pernah ada di dunia. Pada awal 1980-an, industri video game tumbuh pesat seakan menjadi sebuah kultur. Sejumlah perusahaan seperti Nintendo, Sega, dan Sony merilis konsol game mereka, dan game-game baru yang inovatif dan menarik mulai bermunculan. Game-game seperti Pac-Man, Donkey Kong, dan Super Mario Bros, dan tentu saja Tetris. Game-game tadi menjadi sangat populer dan menjadi ikonik pada masanya. Intinya industri game arcade pada saat itu mencapai puncaknya. Namun pada saat yang sama, komputer pribadi atau personal komputer atau yang biasa kita sebut PC semakin populer, memungkinkan banyak game untuk dikembangkan dan dimainkan hanya di dalam rumah. Dan pada periode yang sama, game online juga mulai muncul. Dan singkatnya pada tahun 2000-an, bahkan sampai sekarang, industri game berkembang dengan sangat pesat dengan mulainya banyak peminat pada game-game online dan tentu saja pada game mobile atau game seluler. Video game juga menjadi semakin realistis dan kompleks dengan grafik dan teknologi yang semakin maju. Bahkan video game sendiri adalah industri hiburan yang sangat besar dengan pendapatan secara global sekitar 179,7 miliar dolar. Atau kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang, itu sekitar 2,67 kuadriliun. Namun dibalik kesuksesan industri ini, kekhawatiran tentang dampak game ini muncul. Banyak orang-orang, terutama para orang tua, mulai khawatir dengan video game yang menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya pada kesehatan mental dan fisik bagi para pemainnya. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa game yang dimainkan secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan pada beberapa individu. Bahkan menurut beberapa penelitian, dampak kecanduan pada video game itu sama dengan orang yang terkena dampak kecanduan narkoba. So, apakah memang video game seberbahaya itu? Oke, mungkin kalian bakal bingung, kenapa cuma game doang yang dianggap bahaya? Bukankah kecanduan itu bisa juga terjadi pada hal-hal lain, seperti judi, menonton atau membaca film-film dan majalah sus, menikmati film-film ataupun animasi seperti anime, dan hal lainnya yang memang jika dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan efek kecanduan? Jawabannya simpel aja. Secara nggak sadar, mungkin kalian nggak tahu kalau semua unsur tadi itu semua ada dalam video game, dimana nggak sedikit juga game yang secara halus memasukkan unsur judi, porn, dan lain-lain yang dikemas dalam satu platform, sehingga efek kecanduan pada video game itu dalam beberapa kasus bisa lebih berbahaya daripada hal kecanduan lainnya yang udah gua sebutin tadi. Dan karena ini juga lah kenapa muncul statement kalau game adiktif itu selalu disamakan dengan adiktif yang dihasilkan ketika orang menggunakan narkoba. Banyak juga studi yang memang sudah meneliti tentang permasalahan ini, seperti pada penelitian American Psychiatric Association. Menurut mereka, kecanduan bermain video game mungkin tidak termasuk dalam kategori gangguan penggunaan zat atau kecanduan narkoba. Namun, kecanduan bermain video game dapat masuk dalam kategori gangguan kontrol impulsif atau gangguan perilakunya. Bahkan, WHO juga mengakui kecanduan bermain video game sebagai gangguan kesehatan mental.
pada tahun 2018, WHO menambahkan gaming disorder ke dalam International Classification of Disease sebagai gangguan perilaku yang patologis atau penyakit yang dapat mengancam kesehatan orang. Selain itu, juga banyak studi akademis yang telah dilakukan untuk menginvestigasi dampak kecanduan bermain video game pada kesehatan mental. Sebuah studi pada tahun 2018 yang diterbitkan di jurnal Pediatrics menemukan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh anak-anak ataupun remaja untuk bermain video game, semakin tinggi juga kemungkinan mereka mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Jadi dari sumber-sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa kecanduan bermain video game dapat dianggap sebagai gangguan kesehatan mental yang sangat serius dan dapat berdampak negatif pada kesehatan seseorang. Penelitian tadi juga memang terbukti dengan banyaknya kasus-kasus kriminal, entah itu seperti mencuri, membunuh, kematian, dan lain-lainnya, yang semuanya didasari karena sebuah video game. Lalu apakah ini berarti kita nggak boleh main game? Seperti biasa, semua efek tadi akan muncul jika kalian memang bermain game dengan waktu yang sangat berlebihan, dan efek ini juga bergantung pada jenis game apa yang kalian mainkan. Dan juga efek kecanduan ini juga bisa tergantung bagaimana komunitas dan lingkungan dari game tersebut. Jika faktor-faktor tadi memang malah mengarahkan kalian menjadi pribadi yang tidak baik atau negatif, sebaiknya kalian harus kurangi waktu atau lebih baik rehat untuk sementara waktu. Banyak orang bilang kalau main game itu gak apa-apa karena hanya untuk mengisi waktu luang dan hanya sekedar refreshing atau menenangkan pikiran. Tapi realitanya mereka malah main game-game yang kompetitif atau game-game yang hardcore. Atau kalau kalian nggak ngerti hardcore, itu mainnya itu butuh effort yang lebih lah. Jatuhnya bukannya malah refreshing, yang ada malah bikin mereka nambah pikiran, yang ujung-ujungnya malah muncul dampak-dampak negatif tadi, seperti menjadi orang yang gampang marah, gak peduli dengan keadaan sekitar, dan tidak bisa memfilter kata-kata ketika sedang berbicara, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan game sebagai pekerjaan, seperti atlet e-sport ataupun konten kreator? Ya nyatanya nggak sedikit juga bagi mereka yang menjadikan game ini sebagai pekerjaan. Itu nggak sehat secara mental dan pikiran. Pokoknya pasti kelihatan lah. Jadi intinya kurangi waktu kalian. Bahkan gue saranin berhenti sementara untuk bermain game jika memang kalian selalu bermain dengan jangka waktu yang lama. Dan cobalah keluar dari lingkungan yang mengarahkan kita menuju ke hal-hal negatif, karena faktor lingkungan juga bisa memicu efek-efek buruk yang udah gue sebutin tadi. Jadi apakah kalian punya pendapat lain? Silahkan diskusi secara sehat di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian seorang gamer? Dan jika kalian seorang gamer, apakah kalian ternyata mulai mengalami gejala-gejala efek kecanduan yang udah gue jelasin di chapter sebelumnya? Silahkan komen. Di sini gue cuma bilang aja sih, kalau game ini sebenarnya seperti pisau, karena bisa dipakai untuk kegiatan yang baik atau bahkan buruk. Dan mungkin kalian akan ngomong, tapi bang, ada kok orang sukses, kaya, dan sehat-sehat aja, tapi dia main game. Realitanya yang seperti itu hanya beberapa. Kebanyakan atau bahkan mayoritas itu semuanya sudah mengalami beberapa efek yang udah gue jelasin, walaupun memang masih halus. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.